أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumu'ah, hamba-hamba Allah a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah mengatakan alif lam mim, demikianlah kitab Al-Qur'an itu, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, hudan lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memaklumatkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang semuanya adalah benar secara mutlak, tidak ada sedikit pun yang dapat diragukan atau perlu diragukan dari Al-Quran, walaupun satu huruf. Maka para ulama kemudian mempelajari dan meneliti Al-Quran itu, lalu di dalamnya terklasifikasi kandungannya menjadi 3 bagian. Di antaranya bagian yang paling teragung dan terbesar dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala.
dan inilah sepertiga kandungan Al-Quran. Adapun sepertiga yang lainnya adalah berupa larangan dan perintah, dan sepertiga yang lainnya pula adalah berupa berita-berita dan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak lain kalaulah Allah Tabaraka wa taala menceritakan kepada kita berbagai macam peristiwa, apakah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan para nabi atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat di dalam Al-Quran, maka itu semua adalah berita yang bersifat kebenarannya bersifat mutlak. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala menampilkan dan mengabarkan kepada kita tentang kisah para nabi dan para rasul, adalah merupakan suatu pernyataan atau suatu bukti yang sekiranya orang-orang yang hidup di belakangan hari kemudian dapat mengambilnya sebagai ibrah, mengambil bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa taala memberikan kedudukan yang istimewa kepada mereka, dan juga Allah Azza wa Jal memenangkan mereka dari setiap makar yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah mereka. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kedurhakaan kaum-kaum yang telah menolak para nabi dan para rasul, bagaimana penyimpangan dan kebengisan serta melampaui pelampaian batas yang dilakukan oleh mereka. Lalu Allah datangkan kepada mereka murkanya, Allah turunkan kepada mereka adabnya, Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka laknatnya dengan segera di permukaan bumi. Maka itu pula adalah merupakan pelajaran bagi kita, agar senantiasa dari kisah-kisah tersebut orang-orang yang cerdas bisa menentukan pilihan dan jalan hidupnya. Apakah dia akan berjalan di atas jalannya para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang telah mendahului mereka dari kalangan orang-orang yang beriman, atau sebaliknya dia memilih jalan yang telah dilalui oleh Namrud, dia memilih jalan yang telah dilalui oleh Qarun, dia memilih jalan yang telah berada di atasnya Fir'aun, atau bahkan dia memilih jalan yang telah dilewati oleh kaum 'Ad. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, taruhlah ada suatu kisah yang sangat menarik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan kisahnya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, di mana ketika Allah Tabaraka wa taala telah memberikan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan kepada kaum Nabi Hud, yaitu bangsa 'Ad, adalah merupakan generasi pertama yang tinggal di daerah Ahqaf, yaitu daerah Hadramaut, kalau sekarang ini masuk di dalam wilayah Yaman. Kaum 'Ad adalah merupakan generasi pertama yang hidup di wilayah Ahqaf, di wilayah Hadramaut, dan mereka ini adalah kaum yang Allah berikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan dan karunia. Tubuh-tubuh mereka yang kuat, perkasa, dan Allah suburkan tanah mereka. Lalu kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu bukanlah kemudian membawa mereka untuk taat kepada Allah, melainkan kebengisan dan kedurhakaan mereka pun semakin merajalela. Maka di tengah-tengah kebengisan mereka, di tengah-tengah kedurhakaan mereka, di tengah-tengah pelampaian sikap yang dilakukan oleh mereka itu,
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam kepada mereka. Maka Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam siang dan malam mendakwakan mereka, mengajak mereka untuk keluar dari berbagai macam kejahatan dan kesewenang-wenangan yang ada pada mereka. Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam mendakwakan mereka untuk kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata mereka di dalam sikap mereka itu, mereka justru mengatakan kepada Nabi Allah Hud, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Fusilat ayat 15, Man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang kekuatannya lebih kuat daripada kami? Ketika kekuatan mereka membawa mereka untuk sewenang-wenang, ketika kekuatan mereka membawa mereka untuk semakin kejahatannya itu bertambah, lalu sampai pada puncaknya mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru membawa mereka kepada bencana dan malapetaka, yaitu mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Namun di samping itu Nabi Allah Hud tetap bersabar. Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam tetap istiqamah dalam mendakwakan kaumnya, berusaha untuk mengeluarkan kaum Ad dari kesyirikan kepada tauhid, berusaha untuk menghentikan kesewenang-wenangan mereka, berusaha untuk menghentikan kezaliman dan sikap pelampaian batas yang dilakukan oleh mereka. Namun kemudian mereka justru menjawab Nabi Allah Hud dengan kalimatnya yang sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud ayat 53, yaitu ya Hud ma ji'tana bi bayyinah, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Lagi-lagi mereka mengingkari ajakan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Mereka kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang sesungguhnya adalah merupakan sebuah kedustaan, kalimat yang merupakan pembangkangan, kalimat yang merupakan seburuk-buruknya kalimat di antara kalimat orang-orang yang membangkang, yaitu menuduh para nabi tidak membawakan kepada mereka keterangan-keterangan dan bukti-bukti, sampai mereka mengatakan ya Hud ma ji'tana bi bayyinah, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Maka sungguh ma'asyiral muslimin, ini adalah merupakan sedusta-dustanya kalimat, karena tidaklah Allah mengutus para nabi dan para rasul kecuali selalu Allah barengkan dengan itu bukti-bukti yang nyata. Allah barengkan dengan itu ayat-ayatnya agar supaya manusia yang berakal dapat mengambil pelajaran. Namun justru mereka menuduh para nabi, dalam hal ini adalah Nabi Allah Hud, orang yang datang tidak dengan membawa suatu bukti yang nyata untuk mereka. Maka Nabi Hud pun sendirian dalam melancarkan dakwanya. Nabi Hud pun sendirian mengajak manusia, mengajak kaum Ad ketika itu untuk kembali kepada Allah, keluar dari kesyirikan kepada tauhid, meninggalkan kesesatan kepada hidayah, dan menghentikan pelampaian batas dan sikap sewenang-wenang yang ada pada mereka. Namun justru mereka mengancam Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Allah Hud, kalaulah sekiranya Nabi Allah Hud tidak berhenti daripada dakwanya, tidak berhenti dari mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tidak berhenti untuk menghentikan mereka dari sewenang-wenangannya, maka niscaya Nabi Allah Hud akan mendapatkan kutukan dari sesembahan-sesembahan mereka menurut ancaman mereka. Lalu
Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam justru menentang mereka untuk mendatangkan kutukan itu. Nabi Allah Hud yang berada pada puncak tauhid, Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam yang berada pada puncak tauhid, yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, justru kemudian menantang kaum Ad untuk mendatangkan ancaman-ancaman yang mereka ancam itu, yang mana mereka mengatakan Nabi Hud akan mati, Nabi Hud akan demikian, Nabi Hud akan terkena penyakit, Nabi Hud akan demikian dan demikian, yaitu ketika Nabi Allah Hud mengingkari sesembahan-sesembahan mereka. Tetapi kemudian Nabi Allah Hud dengan kekokohan tauhidnya itu berkata, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 54 sampai 56, yaitu inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundirun. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Nabi Allah Hud berkata, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Ini usyirullah, sesungguhnya aku jadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai saksiku. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, dari apa-apa yang kalian persekutukan selain daripada Allah. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundirun. Maka Nabi Allah Hud pun berkata, sebab itu jadikanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kata Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku bertawakal kepada Rabbku dan juga adalah Rabb kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus, kata Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini adalah merupakan pengumuman, demonstrasi dari Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam untuk menantang kaum Ad, untuk segera mendatangkan ancaman-ancaman mereka, untuk segera mewujudkan apa yang mereka ancamkan kepada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam pun mengancam mereka dan menentang mereka supaya segera mendatangkan adab-adab yang mereka janjikan itu. Namun mereka lemah. Mereka tidak mampu mewujudkan apa yang mereka hayalkan tersebut. Mereka tenggelam dalam alam hayalan dan kesyirikan mereka. Mereka justru tidak mampu dan tidak berdaya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah pun membalas kedurhakaan mereka dengan mengirimkan kepada mereka adab. Mereka ditimpa oleh bencana, mereka ditimpa oleh panas yang berkepanjangan, sampai mereka berada dalam keadaan kelaparan. Lalu mereka dalam kondisi yang demikian itu menunggu-nunggu kalau nanti Allah menurunkan kepada mereka air hujan. Lalu pada suatu ketika, dalam kondisi mereka telah mengalami kekeringan, dalam kondisi ketika mereka telah terpuruk, tidak ada lagi kemegahan dan keperkasaan mereka itu nampak pada tanda-tanda kehidupan mereka. Semuanya telah berubah menjadi lemah dan tidak berdaya di hadapan adab dan malapetaka yang Allah kirimkan kepada mereka.
di saat mereka sangat menanti-nantikan pertolongan Allah itu. yakni mereka sangat menunggu-nunggu datangnya air hujan itu. Lalu tiba-tiba datanglah kepada mereka awan hitam. Maka mereka pun bergembira. Mereka bergembira dengan melihat awan hitam yang tebal itu. Dan mereka menyangka bahwa itulah awan yang membawa air hujan yang akan diturunkan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24, hadza aridun mumtiruna. Kata mereka, inilah awan yang akan membawakan hujan kepada kami. Inilah awan yang akan datang membawa air hujan kepada kami. Artinya mereka menyangka bahwa dengan itu mereka akan keluar dari malapetaka tersebut, dari kekeringan, dari musibah itu mereka akan keluar kembali kepada kehidupan yang makmur sebagaimana sedia kalanya. Namun justru ternyata awan hitam itu bukanlah membawa air hujan kepada mereka, tetapi justru membawa adab dan malapetaka. Sebagaimana Allah berfirman, bal huwa mastajaltum bih. Itu bukan air hujan, tetapi awan hitam itu adalah adab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera. Ketika Nabi Hud mendakwakan mereka, mereka menantang Nabi Allah Hud supaya mendatangkan adab kepada mereka. Dan inilah adab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dan bukan hanya kekeringan yang dihadapi oleh kaum Ad, tetapi juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 24 sampai 25, rihun fiha adabun alim, yaitu angin yang mengandung adab yang pedih, tudammiru kulla syai'in, yang menghancurkan segala sesuatu. Setiap apa yang dilalui oleh angin itu maka benda itu akan hancur. Kebun-kebun, rumah-rumah, istana-istana, bangunan-bangunan mewah yang dibangun oleh kaum Ad di wilayah Ahqaf daerah Hadramaut itu hancur ketika tertimpa oleh angin yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam ayatnya yang lain, yaitu surat Al-Haqqah ayat yang ke-7. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata Allah, angin yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, yaitu angin yang dijadikan oleh Allah selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Angin itu bertiup untuk menghancurkan kaum Ad selama 7 malam dan 8 hari. Angin itu meluluhlantahkan penduduk Ad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad itu pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk, yaitu telah kering. Naam, kaum Ad ketika ditimpa angin selama 7 siang dan 8 malam itu membuat mereka mati bergelimpangan seperti tuer-tuer kurma yang telah busuk bagian dalamnya dan kosong bagian dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertegaskan adab itu di dalam ayatnya yang lain. Fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka jadilah mereka kaum Ad itu, tidak ada yang terlihat lagi bekas-bekas mereka, tidak ada yang terlihat lagi kecuali bekas-bekas mereka, bekas-bekas tempat tinggal mereka, masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikian itulah kami beri balasan kepada kaum yang melampaui batas, kaum yang berdosa. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan, pelajaran yang paling besar dari kisah kaum Hud ini, kisahnya kaum Ad,
bangsa yang dikirimkan kepada mereka roh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yaitu manusia pertama, generasi pertama yang menduduki wilayah Ahqaf di Hadramaut, yaitu ketika Allah memberikan kepada mereka kenikmatan demi kenikmatan. Allah berikan kepada mereka karunia demi karunia, kelapangan hidup, ketentraman, dan seterusnya dari kebahagiaan dunia ini. Namun itu semua tidak membuat mereka untuk bertakwa kepada Allah, tetapi membuat mereka semakin bersikap sewenang-wenang, semakin melampaui batas, semakin tenggelam dalam kekufuran dan pembangkangannya. Maka nikmat itu berubah menjadi adab, dan Allah mengirimkan kepada mereka adab yang tidak lagi tersisa mereka kecuali hanya bekas-bekasnya saja. Lalu dari adab itu Allah menyelamatkan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam dan beberapa orang yang beriman bersama dengan beliau. Maka pelajarannya adalah ketika Allah telah memberikan kepada kita nikmat, Allah telah memberikan kepada kita karunia, Allah telah memberikan kepada kita rizki, maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Pandai-pandailah kita bersujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah sebagai suatu bentuk perwujudan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian pandai bersyukur, itu niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Namun jika sekiranya kenikmatan itu justru membuat kita semakin sombong, kekuatan fisik membuat kita semakin balaga, kekayaan semakin membuat kita takabur, harta benda yang banyak membuat kita angkuh dan lupa diri, maka ingatlah bahwa kenikmatan itu semua akan berubah menjadi adab. Sebagaimana Allah mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau sekiranya kalian itu kufur, maka sesungguhnya adabku itu amat pedih. Ma'asyiral muslimin, lihatlah bagaimana kenikmatan dan kebahagiaan kaum Ad itu mereka berubah. Kenikmatan mereka itu berubah menjadi bencana, menjadi malapetaka. Allah kirimkan kepada mereka musibah yang menghabiskan mereka sampai tidak lagi nampak di permukaan bumi ini kecuali bekas-bekas mereka yang ketika itu mati bergelimpangan seperti tuer-tuer kurma. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azzani Allah wa iyyakum. Sebentar lagi kita telah berada pada fase yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya, setiap orang bermuhasabah, dan setiap orang dia memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya. Maka janganlah menyia-nyiakan Ramadan ini. Dan sebentar lagi Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Maka hendaklah kita banyak-banyak bermuhasabah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Ramadan, yaitu melakukan salat tarawih sampai selesai bersama dengan imam, salat tarawih lengkap dengan salat witirnya, kemudian dia lakukan itu dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di dalam 10 hari terakhir dari Ramadan nanti yang akan kita lewati insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita
agar supaya kita mampu melewati Ramadan ini dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu hari di dalam 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini, hari yang ada padanya keberkahan, hari yang sangat dimuliakan, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin agar senantiasa berusaha untuk mencari hari tersebut, yaitu hari yang dikenal di dalam Al-Quran dengan nama Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah menurunkan padanya Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan usia kita belum tentu sampai pada 1000 bulan. Seorang masa hidupnya di permukaan bumi ini belum tentu masa hidupnya sampai 1000 bulan. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan hari yang penuh dengan keberkahan ini, hendaklah masing-masing manusia, terkhususnya kaum muslimin, dia berusaha untuk mencari hari tersebut. Dia mempersiapkan dirinya dan dia beriktikaf di masjid-masjid Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar tidak datang menjelma sebagaimana berada dalam keyakinan-keyakinan yang penuh dengan kebohongan dan khurafat. Tidak datang dalam bentuk manusia, orang tua, atau yang menggunakan baju berwarna putih sehingga perlu membakar lilin di depan-depan rumah. Tidak demikian. Tetapi malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang penuh dengan keheningan, suatu malam yang tidak ada kekacauan dan bunyi-bunyian padanya, suatu malam yang langit seolah pun khusyuk mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, suatu malam yang tidak ada padanya hujan, suatu malam yang pada pagi harinya matahari sangat terang bersih namun tidak terasa panas, suatu malam yang di situ telah terganti atau tercatat pergantian takdir manusia selama 1 tahun. Maka hendaklah seorang memperbanyak berdoa, seorang memperbanyak membaca zikir yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Barakallahu fikum. Ista'iddu, persiapkanlah kondisi kalian ayuhal muslimun agar senantiasa memakmurkan malam-malam 10 hari terakhir dari Ramadan itu. Beriktikaflah di masjid-masjid Allah, jangan berkeluyuran di jalan-jalan. Merayakan malam-malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, kalian justru tenggelam dalam kemaksiatan. Berpesta pora, bersorak-sorak, bergembira, mewujudkan kebahagiaan bukan pada tempatnya. Tetapi hendaklah kalian masuk ke masjid-masjid Allah, lakukanlah pengabdian di dalamnya, angkatlah kedua tangan kalian ke langit, lalu berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, hambamu ini lemah, hambamu ini adalah fakir, hambamu ini adalah penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Ya Rabb, Ya Rabb, hambamu ini tidak tahu apa yang terjadi besok. Hambamu tidak mengerti apa yang engkau takdirkan kepada keturunan dan anak cucuku ya Allah. Maka takdirkanlah yang terbaik bagi kami ya Rabb. Mintalah kepada Allah semua hajat dan kebutuhanmu. Semoga saja engkau melewati malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan penuh dengan ketaatan kepada Allah, agar Allah mencatat takdirmu menjadi orang yang baik di tahun yang akan datang. Jangan tahunmu yang akan datang itu sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Itu artinya kehidupanmu tidak ada bedanya. Maka persiapkanlah dirimu, persiapkanlah doa terbaikmu, persiapkanlah doa terbaikmu untuk dipanjatkan pada malam-malam Lailatul Qadar itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, hendaklah seorang hamba meminta kepada Allah segala kebutuhannya, sampai-sampai garam sekalipun minta kepada Allah. Maka mintalah hajatmu kepada Allah. Jangan engkau keluhkan hidupmu kepada manusia.
karena manusia tidak akan mampu untuk mengatasi keluhanmu. Tapi keluhkanlah kesusahanmu itu kepada Allah, Zat yang maha memberikan kemudahan, Zat yang maha mengeluarkan manusia dari kesulitan, Zat yang maha memberikan jalan keluar dari segala macam problem kehidupan manusia. Lalu barengi doamu itu dengan ketaatan kepada Allah, karena doa yang tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah adalah sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan kepadanya jalan keluar dari problem hidupnya, dan kami akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayyuhal ibadallah, bertakwalah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, sebagaimana Allah telah memberikan keberkahan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la taj'alid dunya akbari hammina wa mablagha ilmina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.